Tapi singkat cerita, Lisa tetap membulatkan tekadnya untuk masuk ke teknik planologi. Dia daftar, dia malah lolos di pilihan yang ketiga, yaitu SAPPK. Hai friends, kembali lagi di channel Reansa. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin konten selingan. Jadi dari konten sebelumnya yang aku pernah bikin konten apa itu teknik PWK atau planologi. Jadi itu nanti aku bakal bikin playlist. Nah, playlist ini nanti aku bakal dedikasiin buat kalian yang masih SMA, yang pengen cari tahu info lebih lanjut tentang PWK atau planologi. Kalian bisa klik playlistnya, tapi playlistnya masih satu video guys. Nanti aku bakal tambah nama playlistnya itu serba-serbi PWK. Kalian klik aja di channel aku. Untuk konten kali ini, konten selingannya yaitu aku bakal ceritain pengalaman seorang mahasiswa yang pernah kuliah di planologi atau PWK di Indonesia. Tepatnya di PWK ITB guys. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya aja guys. Jadi ceritanya bermula dari seseorang yang bernama Lisa. Jadi Lisa ini bukan nama sebenarnya, ini merupakan nama samaran. Biar apa? Biar nanti kita langsung fokus ke ceritanya aja guys. Jadi Lisa ini bukan nama sebenarnya dalam cerita ini. Jadi awalnya background si Lisa ini memang pengen jadi seorang insinyur atau lulusan sarjana teknik. Tapi dia masih bingung mau masuk teknik apa guys. Dan dia juga memahami bahwa dirinya nggak terlalu pinter hitung-hitungan teknik atau gambar teknik. Singkat cerita, maka dari itu dia memutuskan untuk milih yang namanya planologi atau PWK. Nah, jadi untuk backgroundnya dari Lisa kayak gitu, dan kita mulai ke awal ceritanya. Si Lisa ini nggak disebutin dia tinggal di mana tepatnya, tapi dia memutusin untuk masuk ke ITB. Seperti kalian tahu, ITB itu adalah salah satu universitas terbaik Indonesia yang berada di Bandung. Awalnya si Lisa ini untuk masalah pendidikan atau sekolah itu nggak pernah nentuin sendiri. Dia pasti ditentuin oleh kakaknya atau orang tuanya. Lebih tepatnya dikasih rekomendasi gitu. Si Lisa ini disuruh ortunya atau diberi rekomendasi sama ortunya untuk masuk ke jurusan teknik perminyakan ITB atau fakultasnya FTTM. Jadi kenapa sih ayahnya merekomendasikan Lisa ini untuk masuk ke teknik perminyakan ITB? Singkatnya, teman ayahnya ini bekerja di Pertamina atau di Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia. Jadi setelah lulus, pikirnya si Lisa ini bisa langsung kerja di sana atau di teman ayahnya. Jadi cari kerjanya bakal lebih gampang. Itu alasan ayahnya kenapa menyuruh Lisa untuk masuk ke jurusan teknik perminyakan. Tapi singkat cerita, Lisa tetap membulatkan tekadnya untuk masuk ke teknik planologi. Singkat cerita, si Lisa ini mendaftarin diri ke USM 1 tahun 2008. Nah, buat kalian yang nggak tahu USM itu lebih kayak ke seleksi mandirinya ITB. Jadi dari SNMPTN, SBMPTN, kemudian USM. Singkat cerita, nggak diceritain gimana Lisa perjuangannya di SNMPTN atau SBMPTN. Singkat cerita, dia langsung ke USM atau seleksi mandirinya. Di USM tersebut, dia milih 3 fakultas guys. Yang pertama, FTTM, yang teknik perminyakan itu. Kemudian ada sekolah farmasi. Dan yang terakhir, itu SAPPK, yang ada teknik PWK-nya. Singkat cerita, dia daftar, dia malah lolos di pilihan yang ketiga, yaitu SAPPK. Nah, buat kalian yang nggak tahu SAPPK, itu singkatan dari Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan di ITB. Di jurusan itu ada jurusan arsitektur dan jurusan PWK atau Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, awalnya orang tua si Lisa ini nggak setuju kalau si Lisa ini masuk ke SAPPK. Makanya dia menyuruh Lisa untuk coba tes lagi tahun depan, coba peruntungan baru biar bisa masuk FTTM atau Teknik Perminyakan. Waktu demi waktu berlalu dan mungkin melalui diskusi keluarga juga, si Lisa ini akhirnya diizinkan untuk kuliah di SAPPK. Asalkan IPK-nya itu tinggi, biar nanti cepat cari kerja atau gampang cari kerja. Nah, kemudian si Lisa ini udah langsung kuliah di SAPPK. Nah, di tahun pertama itu ada namanya THB atau Tahap Perkuliahan Bersama. Kalau di ITB itu memang sistem perkuliahannya itu agak beda dari univ-univ lain.
Kalau di univ lain tuh biasanya kita langsung masuk ke prodi yang kita inginkan atau yang kita pilih. Tapi kalau di ITB itu kita harus milih fakultasnya, dan di fakultas itu ada beberapa prodinya. Nah, untuk tahun pertama itu mahasiswanya itu bakal kuliah bareng dengan mahasiswa lain sefakultas itu. Jadi di situ pihak ITB-nya berharap agar mahasiswa itu lebih matang atau lebih paham untuk menentukan prodi yang bakal dipilih di fakultas itu. Jadi kerasanya bakal lebih pas aja gitu. Dikasih waktu setahun buat mikirin milih lanjut di prodi yang mana yang ada di fakultas itu. Tapi nggak bisa lintas fakultas, guys. Singkat cerita gitu. Jadi buat kalian yang mahasiswa ITB, mungkin kalau aku salah kalian bisa koreksi atau kalian bisa komen aja. Di tahun pertama ini si Lisa ini belajar juga yang namanya teknik presentasi dan komunikasi. Nah, katanya si Lisa ini di mata kuliah itu akan kelihatan banget orang yang jago gambar sama yang enggak. Yang jago gambar itu bakal langsung disaranin aja langsung masuk ke arsitektur. Kemudian yang enggak jago gambar bisa masuk ke PWK atau planologi. Singkat cerita, karena si Lisa ini memang backgroundnya nggak bisa terlalu gambar teknik atau nggak bisa gambar dengan tangannya, makanya dia mutusin untuk masuk planologi. Jadi dia lebih yakin lagi, guys. Singkat cerita, di tahun kedua dia mulai cerita sedikit gimana pengalaman kuliahnya di ITB. Si Lisa ini cerita bahwa di tahun kedua dia mulai belajar dasar-dasar perencanaan. Dia juga belajar bagaimana sosial kependudukan, ekonomi maupun infrastruktur sebuah wilayah maupun kota. Di tahun ketiga dia mulai simulasi praktek dan manajemen, belajar manajemen pembangunan. Dan di tahun keempat, seperti mahasiswa pada umumnya, dia menyusun tugas akhir. Dari 144 SKS yang Lisa ini tempuh di ITB, ada 8 SKS katanya yang menurut dia seru walaupun menyita waktu, yaitu mata kuliah studio. Studio di PWK ITB katanya itu ada 4 jenis, yaitu studio tapak, studio proses, studio kota, dan studio wilayah. Nah, dia cerita juga bahwa di mata kuliah studio serunya, dia bisa jalan-jalan bersama teman-temannya ke wilayah-wilayah yang belum mereka pernah kunjungi sebelumnya. Dan dia di situ belajar merencanakan sebagai seorang planner. Studio ini memang mata kuliah praktek, jadi ya lebih enak aja karena kita langsung ke lapangan dan bisa jalan-jalan. Tapi sebenarnya itu adalah simulasi praktek bagaimana seorang lulusan PWK itu bekerja. Sorry kalau misal ini agak berisik karena ini di perumahan, jadi kadang ada motor lewat atau suara-suara berisik lain. Nanti aku bakal jedain juga biar nggak terlalu ganggu videonya, guys. Dia cerita juga dalam survei dia belajar banyak hal seperti planner atau lulusan PWK itu bekerja. Dia berkoordinasi dengan stakeholder atau instansi-instansi. Dia juga menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, dan mengolah data atau mengumpulkan data yang ada di lapangan. Dan dia juga bisa mencari uang saku tambahan dari kegiatan survei ini, guys. Nah, singkatnya di tahun 2011 dia akan masuk tahun 2008, jadi mungkin di tahun ketiga ada yang namanya PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Dan di situ si Lisa dan 4 teman lainnya memutuskan untuk ikut PKM itu. Dia bersama 4 teman lainnya mengajukan ide yang berjudul Surveyor Muda Indonesia, pelayanan survei yang profesional, akurat, terpercaya untuk melayani penelitian Anda. Jadi singkat cerita dia mengajukan ide jasa survei. Nah, singkat cerita PKM yang diajukan si Lisa dan 4 teman lainnya ini berhasil lolos dan didanai sejumlah dana yang cukup besar. Tidak disebutkan dananya berapa, yang pasti cukup besar. Akhirnya dana tersebut digunakan untuk perintisan bisnis mereka. Nah, jadi setelah berjalan 1 tahun bisnis jasa survei tersebut, dia sudah melayani berbagai instansi pemerintahan maupun swasta dan mahasiswa tingkat akhir yang ingin menggunakan jasa survei mereka. Di akhir cerita, si Lisa ini juga berpesan buat kalian para pejuang mahasiswa di ITB, jika kalian masuk ke prodi atau jurusan yang nggak kalian minati sebelumnya, coba aja dulu. Siapa tahu kalian bisa menemui atau menemukan jalan kesuksesan kalian sendiri di jurusan tersebut. Seperti bisnis yang Lisa jalanin di planologi atau PWK ITB. Jadi cerita ini ditulis November 2012 dan dimuat dalam rubrik Halo Ganesha, sebuah rubrik untuk anak-anak SMA
yang ingin tahu lebih lanjut tentang ITB. Jadi kayaknya gitu aja untuk cerita si Lisa ini yang berkuliah di Planologi atau PWK ITB. Dia mungkin buat kalian yang suka cerita-cerita kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira cerita apa lagi, atau kalian juga bisa like juga, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini guys. Dan kayaknya gitu aja. I wanna say thank you and always big up.